Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirjo, kisah nyata yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1987. Kisah lelaki yang membantai 20 orang dan melukai 12 orang lainnya. Inilah kisahnya yang dituliskan oleh Siska Novi. Wirjo adalah seorang laki-laki di desa Banjarsari, Banyuwangi. Dia seorang lelaki yang dikenal sangat temperamental. Tak sedikit tetangga yang takut dengan keberadaannya. Pagi itu, Suwarsi, tetangga Wirjo, mendengar percekcokan antara Wirjo dan istrinya. Di sini, bahasa saya ubah ya. Soalnya takut keliru untuk bahasa osing, bahasa dari Banyuwangi. Yang jelas, aku translate ke bahasa nasional ya, dengan makna dan arti yang sama. Ini dia. Aku ini sedih, Mas. Setiap kamu kembali hanya bisa ngabisin uang, mabuk, judi. Tinggalkan dunia hitammu itu, Mas, ucap Surti istri Wirjo. Wirjo yang mendengar istrinya mengeluh seperti itu kemudian marah. Dia mengambil kursi kayu yang berada di depannya dan melemparnya. Istri macam apa kamu itu? Suami pulang cuma dimarahi terus. Kebutuhan makanmu aku yang membiayai semuanya, ucap Wirjo dengan amarah yang menggebu-gebu. Tetangganya yang saat itu mendengar pertengkaran suami istri tersebut kemudian menghampiri mereka dan mencoba untuk melerai. Namun Wirjo bukannya malu atau berniat menyudahinya, justru dia marah sejadi-jadinya. Tetangga yang saat itu berada di sana sontak terkejut dan takut. Wirjo pergi dengan meninggalkan istrinya yang menangis setelah kejadian yang dialaminya. Westi, sing sabar, suamimu itu belum dapat jalan. Teruslah berdoa biar cepat mendapat hidayah si Wirjo itu, ucap Tati, tetangga dekat Wirjo. Tati dan beberapa warga yang menghampiri Surti pulang. Beberapa warga tidak langsung pulang ke rumahnya, namun singgah sebentar untuk sekedar rasan-rasan, atau bahasa Indonesianya bergosip ya, tentang kelakuan aneh si Wirjo selama ini. Bu, Wirjo itu seperti menganut ilmu hitam. Kabar ini sudah tersebar kemana-mana, sampai kampung selatan juga. Bagaimana ya Bu? Saya kok kalau jadi Surti udah minta cerai daripada hidup kasihan seperti itu selamanya, ucap Bu Jito dengan raut muka yang kesal. Mereka hanya bisa menghela nafas dan ikut kesal dengan kelakuan Wirjo selama ini kepada Surti. Pak Jalil yang saat itu lewat kemudian menanyakan sesuatu. Ono apa iki? Kok rame-rame? Hajatan atau bagaimana? Mereka yang saat itu mendengar perkataan Pak Jalil kemudian berdiri dan tersenyum. Lapo maneh toh Pak, kalau bukan bergosip. Sini sebentar, tetanggamu habis kesurupan, kemasukan setan sampai melempar kursi ke Surti, ucap Bu Tati. Pak Jalil yang mendengar seketika berlari kecil menghampiri mereka. Siapa Bu? Wirjo ngamuk lagi. Memang benar anak sinting itu. Kiranya sudah tidak waras sekali. Pak Jalil kemudian duduk di pelataran rumah. Dia melepas topi caping yang dipakainya di sawah tadi. Dia kipas-kipaskan caping itu ke arah badannya. Sebenarnya aku ini pernah memergoki Wirjo ini melakukan hal yang agak jorok Bu. Malam-malam saat berada di timur sungai, Wirjo ini memotong ayam dan darahnya diminum. Aku memergoki dia saat memantau sawah kemarin malam. Ngapain dia? Batinku, anak ini kok minum darahnya ayam? Cerita singkat Pak Jalil. Kemudian mereka yang mendengar seketika terkejut. Apa mungkin itu syaratnya ilmu yang dia anut ya Pak? Bu Tati saling pandang dengan Bu Jito. Wirjo ini menganut ilmu tapi
berguru, dia pelajari sendiri sampai seperti itu kondisinya, ucap Bu Cito. Mereka kemudian diam sesaat. Sepertinya warga sudah sedikit resah dengan keberadaan si Wirjo. Wirjo seringkali melempar barang ketika dia berpapasan dengan warga. Entah apa yang ada di pikirannya. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Dia selalu marah-marah tidak jelas. Layaknya bocah edan atau gila. Hari berlalu. Pagi itu orang-orang banyak yang pergi ke sawah untuk sekedar matun atau mencabut gulma sawah. Tak terasa hari menunjukkan pukul 10 siang. Mereka yang berada di sawah istirahat sejenak. Di sisi lain, Wirjo pulang ke rumah dengan kondisi mabuk dan marah-marah. Dia ingin meminta uang kepada Surti, istrinya, agar bisa keluar lagi bermain judi. Beberapa barang di rumah terlihat pecah karena Wirjo mengambil lalu melemparkannya. "Surti, di mana kamu?" ucap Wirjo dengan nada yang tinggi. Wirjo yang kesal karena istrinya tak kunjung keluar dari kamar, lantas berlari dan mendobrak pintu kamarnya. "Wedok bangsat, tak punya malu, matimu di tanganku, Ti," ucap Wirjo dengan perasaan yang kesal dan sudah tidak terkontrol lagi. Akhirnya Wirjo keluar rumah dengan amarah yang menjadi-jadi, mengambil sebuah celurit yang berada di dapurnya. Ia mengambil celurit itu dan siap membunuh siapapun yang ditemuinya nanti. Dia berjalan sedikit berlari. Sepertinya Wirjo sudah tak punya pikiran lagi. Dia memendam amarah karena ditinggal istrinya pergi. Kemudian dia berpapasan dengan salah satu warga yang mengendarai sepeda ontel. Tanpa pikir panjang, Wirjo menghunus celuritnya ke arah orang itu dan dia tewas di tempat. "Balioti, daripada banyak nyawa yang menjadi korban akibat kelakuanmu," Bu Cito dan Bu Tati yang baru saja ke toko saat kembali kaget melihat Wirjo dari kejauhan. "Bu Cito, itu seperti Wirjo ya? Dari kejauhan sudah kelihatan kalau itu dia. Tapi kenapa kok membawa arit yang banyak darahnya begitu, Bu?" ucap Bu Tati panik. Akhirnya secara spontan, Bu Tati menarik tangan Bu Cito untuk bersembunyi di balik semak-semak. "Sudah, Bu, nyari keselamatan hidup, jangan berisik. Biarkan Wirjo lewat dulu," ucap Bu Tati. Mereka melihat Wirjo berjalan melewati mereka. Alangkah terkejutnya karena dia memikul keranjang yang isinya adalah kepala manusia. Bu Cito dan Bu Tati kemudian membungkam mulut mereka dengan tangan masing-masing. Mereka memastikan tidak ada suara yang keluar yang dapat membuat Wirjo tahu keberadaannya. Akhirnya Wirjo sudah jauh dan dia berjalan menuju persawahan penduduk. "Bagaimana ini, Bu? Wirjo sudah tidak benar, gelap hati, dan pikirannya sampai melakukan hal seperti itu. Bu Tati, Ibu tahu Wirjo berjalan ke arah sawah. Di sana banyak orang, Bu, sekarang," ucap Bu Cito panik. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengikuti Wirjo dari kejauhan. Terdapat bapak-bapak yang sedang beristirahat dan memakan bontot atau bekal mereka di pinggir sawah. Wirjo yang berjalan dengan membawa kemarahan akhirnya berlari ke arah mereka. Mereka yang melihat sontak kaget dan berlari, namun naas. Mereka dikejar oleh Wirjo dan dibacok berkali-kali hingga akhirnya tewas di tempat. Bu Tati dan Bu Cito yang melihat kemudian berteriak dan berlari pulang. Mereka segera melaporkan kejadian hari ini yang dilakukan Wirjo. Wirjo yang terus membunuh dan melukai orang yang ditemuinya berjalan terus hingga dia tahu keberadaan istrinya di mana. Namun, polisi dan beberapa pemangku desa datang dan mengejar Wirjo. Wirjo berlari dan bersembunyi entah di mana. Warga yang masih takut dengan kejadian itu selama berminggu-minggu menutup akses mereka untuk keluar rumah. Dari sekolah sampai fasilitas umum serentak ditutup. Hal ini dilakukan karena warga masih takut dengan keberadaan Wirjo yang masih berkeliaran di luar sana. Hingga akhirnya suatu hari Pak Jaimun berjalan keluar di belakang rumah. Rumahnya berdampingan langsung dengan alas. Saat itu dini hari, sekitar jam 1:30, Pak Jaimun berniat mengambil patahan kayu yang memang diletakkan di gudang belakang rumahnya.
dia terkejut dengan suara aungan kecil dari kandang ayamnya. Tak hanya aungan, dia mendengar suara seseorang yang sedang mengunyah sesuatu. Bismillah, saya meminta panjang umur Tuhan, diberi keselamatan. Saya meminta lindungan dan dijauhkan dari fitnah setan, ucap Mbah Jaimun dengan memegang obor bambunya. Betapa kagetnya ketika Mbah Jaimun melihat sesosok orang yang tulang punggungnya runcing dan giginya bertaring sedang memakan salah satu ayamnya di kandang. Mbah Jaimun dengan cepat melempar batu ke arahnya. Dia semakin terkejut kala yang dia lihat adalah raut muka Wirjo yang selama ini dicari oleh semua orang. Mbah Jaimun lantas berlari menuju ke dalam rumah dan menceritakan kejadian itu kepada Pak RT setempat. Aku tadi malam melihat Wirjo yang bentuknya aneh, giginya tajam dan punggungnya melengkung seperti bukan rupa manusia. Setelah menceritakan kejadian yang dialami, Mbah Jaimun lantas ingin pulang karena waktu akan sore hari. Mereka masih takut dengan keberadaan Wirjo yang masih berkeliaran. Pak, Wirjo sampun ketemu. Ada di tengah hutan, Pak. Posisinya gantung diri. Mbah Jaimun dan Pak RT serta orang-orang bersama Sodik segera menuju ke lokasi tersebut. Akhirnya, Wirjo ditemukan warga dengan keadaan gantung diri di tengah hutan. Warga mulai sedikit menghela nafas panjang karena Wirjo ditemukan, namun dalam kondisi yang naas. Namun sampai saat ini, warga masih sedikit takut karena beberapa di antaranya dihantui oleh sosok Wirjo. Dan sampai di sini teman-teman, demikianlah kisah yang dituliskan oleh Siska Novi. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah.